Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat kan? Bu Aiza senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi dalam materi PAI. Kita meneruskan materi yang kemarin ya, yaitu tentang sholat sunnah. Kemarin Bu Aziza sudah menyampaikan yang terakhir itu adalah sholat tahajud. Nah, sekarang ini adalah keutamaan sholat tahajud. Di antara keutamaan sholat tahajud itu adalah dapat membentuk karakter kepribadian yang baik. Dengan sholat tahajud, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Nah, yang kedua adalah sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah. Salah satu sarana untuk dekat kepada Allah yaitu adalah dengan sholat tahajud. Yang ketiga, dapat mencegah diri dari perbuatan dosa. Sudah pasti bahwa dengan sholat tahajud, maka kita akan terhindar dari dosa-dosa yang kita perbuat setiap harinya. Yang keempat adalah dapat menghapus atau menghilangkan dari penyakit hati. Menghapus penyakit hati ini adalah yang terutama adalah tentang iri, kemudian kadang-kadang kita mempunyai sifat dendam atau dengki kepada orang lain. Insya Allah dengan sholat tahajud, maka sifat-sifat itu akan terhapuskan. Dan yang kelima adalah mengobati diri dari penyakit jasmani. Dan keenam adalah akan ditingkatkan derajat kita. Dengan sholat tahajud, insya Allah derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Sholat selanjutnya yang boleh dikerjakan dengan berjamaah dan munfarid adalah sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Nabi pernah mengatakan atau menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat tasbih setiap hari. Kalau tidak bisa setiap hari, maka seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Tapi kalau setahun sekali pun juga tidak bisa, Nabi menganjurkan seumur hidup sekali. Salat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Hal ini pernah diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. Dalil nakli tentang sholat sunnah tasbih, yang artinya dari Anas bin Malik bahwasanya Ummu Sulaim berpagi-pagi menemui Nabi SAW seraya berkata, "Ajarilah saya beberapa kalimat yang saya ucapkan di dalam sholatku." Maka beliau bersabda, "Bertakbirlah kepada Allah sebanyak 10 kali. Bertasbihlah kepada Allah 10 kali. Dan bertahmidlah mengucapkan Alhamdulillah 10 kali. Kemudian memohonlah kepada Allah apa yang kamu kehendaki, niscaya Dia akan menjawab, ya, aku akan kabulkan permintaanmu." Hadis rawahu At-Tirmidzi. Sementara tata cara pelaksanaan sholat tasbih adalah yang pertama niat. Dengan mengucapkan usolli sunnatat tasbihi raq'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, membaca tasbih 15 kali. Yang nomor 3, ketika ruku', setelah membaca doa ruku', membaca tasbih 10 kali. Dan yang keempat, ketika iktidal, setelah membaca doa iktidal, membaca tasbih 10 kali. Kalian tahu kan bacaan tasbih itu bagaimana? Siapa yang hafal dari kalian? Saya yakin kalian semuanya sudah hafal. Bacaan tasbih itu adalah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan untuk seterusnya, ketika sujud pertama, setelah membaca doa sujud, kemudian membaca tasbih 10 kali. Setelah itu, duduk di antara dua sujud. Setelah membaca doa duduk di antara dua sujud, membaca tasbih 10 kali lagi. Sujud yang kedua, setelah membaca doa, membaca tasbih 10 kali lagi. Ketika akan berdiri untuk rakaat kedua, duduk dulu, yaitu duduk istirahat, kemudian membaca tasbih 10 kali. Setelah itu, berdiri untuk rakaat kedua, yang bacaannya sama dengan rakaat yang pertama. Pada rakaat kedua, setelah membaca tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, membaca tasbih 10 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, selesai sudah pengertian atau penjelasan tentang sholat sunnah. Harus kalian ketahui bahwa sholat sunnah ada beberapa hikmahnya. Yang pertama adalah disediakan jalan keluar dari masalah. Jadi kalau kalian melaksanakan sholat sunnah, baik sholat sunnah apapun itu, insya Allah, kalau kalian mempunyai masalah, maka pasti akan ada jalan keluarnya. Yang kedua, sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kita sudah diberi segala macam kebutuhan dalam hidup kita. Kita sudah diberi kesehatan, diberi rezeki, maka kita sebagai hamba Allah harus mensyukuri semuanya. Yang ketiga adalah menambah kesempurnaan sholat fardu. Jadi, untuk menyempurnakan sholat fardu, itu adalah salah satunya melaksanakan sholat sunnah. Yang keempat adalah mendatangkan keberkahan. Kalau kalian pengen hidup kalian berkah, hidup kalian pengen dirahmati oleh Allah, maka laksanakanlah salah satu sholat sunnah. Yang kelima adalah menghapus dosa. Sudah pasti. Kalau kita sholat sunnah dengan ikhlas dan khusyuk, insya Allah dosa-dosa kita akan pasti diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir adalah hidup merasa nyaman dan tentram. Ketenangan hati untuk hidup itu kita butuhkan. Jadi kalau kalian pengen hati kalian tenang, hidup kalian pengen tentram, maka laksanakanlah untuk sholat sunnah. Oke anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai pembahasannya tentang macam-macam sholat sunnah dan juga tata caranya. Oleh karena itu harapannya Bu Azizah kalian bisa melaksanakan sholat sunnah. Dari berbagai macam sholat sunnah itu kalian bisa melaksanakan salah satunya. Oke, untuk selanjutnya kalian ada tugas dari Bu Azizah. Yang terakhir yaitu tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu menghafalkan doa sholat duha seperti yang di bawah ini. Bu Azizah bacakan ya. Doa sholat duha. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Nah, itu adalah doa sholat duha. Tolong kalian di rumah dihafalkan dan nanti pada waktu masuk sekolah kalian sudah hafal semuanya. Oke,
Anak-anakku sekalian, materi hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan yang lebih baik. Dan jangan lupa tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.